Sakabari, Suradira Samudra Raksaka, kuat teguh menjaga samudra. Jala Seva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Masih dari kawasan metropolis Hayam Buruk 70 Denpasar. Selamat sore sahabat kreatif. Untuk kamu dimanapun berada, udah jam 5 aja nih. Saatnya kita di Numpang Nampang gelaran Pro 2 Isu ya sahabat kreatif ya. Di hari Jumat ini 6 November 2020. Jadi di hari ini spesial sahabat kreatif. Kita ada kakak-kakak dari Saka Bahari. Itu ada Kak Adelia Kusuma dan juga Kak IKD Agus Dwi Antara. Jadi kita sapa dulu deh ya. Sore kakak-kakak. Sore. Sore Kak Mira. Jadi Kak Agus agak lambat ya Kak Agus ya. Tunggu dulu biar jelas terdengar ya suaranya Mas sahabat kreatif ya. Jadi di sini ada Kak Adelia Kusuma atau biasa dipanggil Kak Dede sama Kak IKD Agus Dwi Antara yang biasa dipanggil Kak Agus. Kabarnya bagaimana kakak-kakak? Luar biasa sih kamera. Aku selalu baik. Aku selalu baik. Astengkara ya, selalu baik dan sehat. Nah, kalau misalnya hari ini kita bakal bahas itu menilik Saka Bahari. Jadi otomatis kakak-kakak dari Saka Bahari yang hadir ya sahabat kreatif ya. Dan Kak Dede dan juga Kak Agus, sebelum kita lebih mengenal tentang Saka Bahari sendiri, bolehlah dulu sahabat kreatif untuk mengenal nih Kak Dede dan juga Kak Agus ini. Dan di Saka Bahari ini kakak sebagai apa sih tugasnya? Dari Kak Agus dulu. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi nama saya Kak Agus Dwi Antara, biasa dipanggil Kak Agus kalau di Pramuka, dan biasa dipanggil Agus kalau di rumah. Saya asal dari Gianyar, terus sekarang masih kuliah di Politeknik Negeri Bali, baru semester 3 Kak, gitu. Udah. Oke. Oke, dari aku kenalin nama aku Kak Dede, itu biasa sapaan dari rumah sama sapaan akrab di Saka Bahari. Aku udah lulus dari STPBI. Apa ya lagi? Kalau di Saka nih tugasnya? Oh iya, tugas di Saka itu sebagai Dewan Saka bendahara. Oh iya, tadi aku kelupaan. Kalau aku di Saka Bahari itu sebagai Dewan Saka di Krida Jasa. Krida itu Jasa kayak Bahari. Gini ya, kayak pembidangan gitu Iya, ya. bidang. Oke. Tapi kalau misalnya dari kakak-kakak udah dikenal ya sahabat kreatif ya, Kak Dede sama Kak Agus. Kali ini kita menuju ke Saka Baharinya. Apa sih sesungguhnya Saka Bahari ini? Baik, jadi aku yang jawab. Oke, silakan. Untuk Saka Bahari itu sendiri merupakan satuan karya yang bergerak di bawah naungan TNI Angkatan Laut, yang dimana itu kita kegiatan dominan memang di laut, tapi tidak sepenuhnya di laut. Nah, untuk kegiatannya itu bisa juga di pantai, di pesisir maupun di lapangan gitu. Terus untuk ininya, tujuan utamanya untuk yang Saka Bahari itu untuk meningkatkan minat dan bakat anggotanya itu di bidang kebaharian. Setelah mengetahui apa sih itu bahari gitu, Kak. Oke, berarti lebih ke lautnya ya. Pramuka yang mengkhusus untuk membidangi kelautan gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan tadi juga dibilang kegiatannya nggak cuma di laut ya sahabat kreatif ya. Berarti sering berenang dong otomatis ya kalau misalnya berkaitan sama laut. Ya, itu wajib. Oh, wajib. Berarti aku blacklist berarti sahabat kreatif ya. Enggak juga kok, banyak yang belum bisa renang. Tapi di sini kan tujuan kita itu untuk lebih mengenal apa itu kemaritiman, apa itu kelautan. Jadi nggak mesti harus bisa renang, cuman memang usahakan bisa renang gitu. Oke, lebih baik lagi ya kalau bisa berenang ya. Berarti aku belajar dulu sebelum gabung ya sahabat kreatif ya, doain ya. Nah kakak-kakak, aduh tadi udah dibilang nih tujuannya juga seperti itu supaya mengenalkan bahari sendiri, terus juga kemaritiman. Terus kalau misalnya anggotanya nih, ini rata-rata untuk usianya berapa sih Kak untuk anak SMA? Sebenarnya boleh nggak sih gabung? Boleh, jadi kalau dari kita itu ngambil keanggotanya mulai dari penegak ya, dari penegak dan minimal penegak bantara gitu. Jadi untuk usia umur itu sekitar umur 16 jadi untuk tingkat batas usianya sih sebenarnya untuk kepramukaannya dari awal dari 16 sampai ke umur 20-an lebih gitu. Jadi nggak
terlalu matok usia aja. Jadi siapa yang mau gabung juga boleh. Oke, kalau usia nggak terlalu ya. Kalau misalnya syarat-syarat lainnya sebenarnya ada nggak sih Kak untuk bisa gabung? Syarat utamanya sih yang penting niatnya ya. Niat untuk gabung bersama Sakabari gitu. Yang kedua itu yang tadi minimal penegak Bantara. Setelah itu ya kondisi sehat dan siap mengemban tugas gitu ya, ada komitmen. Benar. Itu aja sih sebenarnya syarat utamanya aja, syarat minimal lah. Oke, kalau misalnya kakak udah berapa lama nih ada di Sakabahari? Kalau aku sih dari 2017 ya, 2017 awal. 3 tahun kurang lebih. Udah 3 tahun. Kalau aku sendiri itu udah 5 tahun sih, dari aku kelas 1 SMK. Gitu. Sekarang aku udah lulus diploma 2, berarti udah ya hampir ke 6 tahun ya kali ya. Gitu. Hampir ke 6 tahun. Nah, kalau misalnya dari anggotanya sendiri sampai saat ini berapa, Kak? Untuk saat ini kita kan udah punya angkatan sampai tahun ini sampai angkatan 17. Berarti 2003 pertama ya? Iya, 2003. Itu kita udah angkatan 17, tapi itu belum ada pelantikan karena masih pandemi seperti ini kan, karena kebetulan juga yang mendaftar di Sakabari itu sekitar 50-an dan itu kita juga masih membatasi kuota-kuota yang untuk melaksanakan pelantikan seperti itu. Jadi kita cuman masih mengadakan kayak komunikasi di grup aja untuk yang mau join jadi anggota gitu. Tapi untuk anggota aktif sekarang itu kalau di angkatan 1 sampai angkatan 16 bisa terhitung kasarnya aja 600-an sih untuk anggotanya aja. Udah lumayan sih. Oke, berarti anggotanya sendiri kalau kakak-kakak aja udah 3 tahun sama 5 tahun. Artinya keaktifan dari anggota ini tidak kayak 1 tahun gitu enggak ya? Jadi kita mumpung sampai saat ini masih aktif. Di grup pun masih ada komunikasi, masih lancar sampai maksudnya itu 2003 itu kan udah jauh banget ya, udah lama banget, tapi untuk keanggotaannya itu masih ada gitu. Jadi orang-orang di tahun 2003 yang di angkatan pertama pun masih aktif juga di Sakabari gitu. Jadi nggak padam lah semangatnya masih untuk di Sakabari gitu. Oke, berarti masih ada komitmennya itu kayak seumur hidup gitu, bisa nggak sih kalau misalnya udah menikah ada syaratnya nggak? Atau kalau udah menikah tuh emang tetap dia masuknya di anggota Sakabari. Soalnya kan kita di awal pelantikan tuh dikasih KTA kayak gitu. Jadi kalau emang mereka udah menikah nih terus punya kesibukan masing-masing pasti ya tentunya. Jadi kalau misalnya kita kan ngadain kegiatan di Sakabari kayak yang mengundang demisioner yang penua-penua gitu. Jadi mereka diundang untuk ngasih masukan, saran gitu, kayak keluh kesahnya mereka, pas angkatannya mereka kayak gimana gitu. Itu yang kita sharing-sharing di sana. Oke, jadi kayak selalu ada sharing session gitu ya. Iya, itu pasti. Angkatan ya. Karena kan setiap angkatan itu beda-beda ya. Mungkin di angkatan pertama pernah ngerasain dukanya lebih banyak atau senang lebih banyak gitu kan. Jadi kan memang namanya juga pramuka kan lebih ke mandirinya gitu ya. Pasti ada gojlogan gimana gitu untuk menempuh kepramukaan, pasti adalah suka dukanya gitu. Jadi kadang kita emang sering sharing gitu. Oke, luar biasa. Itu 600 orang itu kalau dikumpulin di RRI penuh ya sahabat kreatif ya. Terus kalau misalnya untuk keanggotaannya sendiri, tadi kalau misalnya Kak Dede bilang dari bendahara. Terus kalau misalnya Kak Agus itu dari divisi-divisinya. Boleh nggak sih di-sharing nih buat sahabat kreatif untuk lebih mengenal lagi sebenarnya selain anggota inti, misalnya ketua, wakil, bendahara, sekretaris tuh ada bidang-bidang apa lagi kalau di Sakabahari? Oke, jadi untuk anggapannya kayak apa ya, ke bidang. Jadi ke bidang itu. Jadi kalau kita ada 4 bidang di sini. Ada bidang di Krida Jasa Bahari, habis itu Sumber Daya Bahari, Reksa Bahari, sama Wisata Bahari. Jadi setiap Krida itu ada SKK-SKK-nya juga gitu. Dan SKK-SKK-nya itu udah yang jadi kita bikin kegiatan itu sesuai SKK-SKK-nya. Program kerjanya. Itu masih banyak. Misal kalau kayak di sumber daya, itu kita biasa mengadakan kayak budidaya laut, pengolahan hasil laut gitu. Jadi kegiatan kita ya di sekitaran situ gitu. Terus kayak di Jasa Bahari itu kita lebih kayak mengenal bagian dalam dari
mesin KRI. Ya, perkapalan gitu ya. Jadi kita di kegiatan kita itu biasanya kegiatan rutin ya. Jadi setiap tahun tuh pasti adalah kapal KRI yang bersandar di benua. Jadi kita ke sana mengunjungi serta mempelajari juga isi-isi dari kapalnya gitu. Jadi kayak mempelajari apa aja mesin-mesinnya dari kapal. Habis itu apa aja di kemudi itu ada apa aja, tombol-tombolnya. Jadi kita mempelajari hal-hal itu juga gitu. Nah, oke, kalau wisata ya sharing-sharing gitu ya, promosi gitu atau gimana? Kalau wisata itu kegiatan paling menariknya banget sih. Jadi orang jalan-jalan. Paling banyak. Paling banyak. Kalau kita kan kegiatan kita itu di laut ya, kelautan. Berarti yang kalau di wisata tuh kita biasanya kayak renang, snorkeling, diving, kayak gitu. Itu benar-benar paling menarik dari semua krida gitu. Jadi paling nomplok di wisata. Kalau udah ada kegiatan, kita ada kegiatan wisata bahari, wah pasti semangat tuh. Karena mikirnya pasti snorkeling lah, diving lah gitu. Tapi tidak lupa juga sih ya diawasin sama angkatan lautnya gitu. Berarti ini di bawah angkatan laut gitu. Iya, kita dinaungi di bawah TNI Angkatan Laut. Gitu. Kalau misalnya dari kakak-kakak kegiatan yang paling disuka berarti si wisata bahari ini ya. Kalau aku sih semua krida aku suka ya. Karena emang rata-rata adil. Karena emang rata-rata semua kegiatan itu seru. Seru dan emang semua pernah aku ikutin gitu. Jadi di bahari itu nggak satu kegiatan nggak cuma di satu krida aja yang paling favorit, tapi semua krida tuh favorit banget sih untuk aku kalau ikutin kegiatan. Karena semuanya ada serunya, apalagi kumpul kalau udah kumpul sama teman-teman, kegiatan apapun pasti bakalan seru banget sih. Gitu. Kalau misalnya Kak Agus gimana? Kalau aku ya, kalau dari segi krida yang pernah tak ikutin itu emang sih semua itu sama. Cuman kan kalau misalnya semua orang tuh kan pasti punya hobi nih. Nah kalau misalnya hobinya itu ngena sama salah satu krida yang di berkegiatan itu pasti emang feel-nya itu beda gitu. Kayak aku tuh kan emang sukanya tuh di bidang otomotif gitu. Nah, jadi emang pas ada kegiatan kunjungan kapal itu pasti aku emang lebih menjerumus ke kayak gimana sih permesinannya gitu, terus lightingnya sama komponen-komponen gimana biar ada kapal tuh, cara membuatnya itu yang lebih aku kepoin gitu. Jasa bahari. Jasa baharinya ya. Oke, berarti ini ya memang sih ya tergantung kesenangan kita juga. Masing-masing. Gitu. Berarti kalau misalnya Kak Agus yang memang suka pretelin kapal, tukang pretel ya, enggak juga ya. Lihat-lihat kapal itu udah berapa kali dimasuk ke kapal yang sudah sempat bersandar di benua? Untuk yang sudah bersandar di benua itu yang kapal pertama itu ada kapal pari apa gitu namanya. Itu yang pertama, itu nggak terlalu gede kapalnya. Itu kita masuk, habis itu ada senjata meriam, meriamnya pakai bam gitu. Itu ada cuma satu, itu sih gini yang pertama. Kemudian ada lagi kayak kapal Ngurah Rai, itu kapalnya emang disahkan diresmikan untuk di Bali gitu. Itu terus ada juga kapal Banda Aceh, itu kapal yang terbesar untuk kapal KRI yang pernah aku naikin gitu kan. Berarti kurang lebih udah 3 ya. 3 kapal. KRI Surabaya juga ya? Surabaya belum. Oh, belum ya? Belum. Kemarin kan aku pakai tuh yang Banda Aceh. Oh iya. Tapi itu sih yang aku inget, kayaknya ada lagi, cuman udah gini, kan udah lama gitu. Udah lama banget soalnya. Iya, diingat-ingat dulu lagi kapal Banda Aceh. Tapi kalau misalnya dari kegiatan ini nih, sebelum bisa gabung untuk jadi bagian dari Saka Bahari, ada nggak sih syarat-syarat tertentunya? Tadi udah dibilang kalau umur nggak ada ya. Terus kalau misalnya umur minimal ya 16 tahun. Oh ya, minimal 16 tahun, ada komitmen. Terus kalau misalnya untuk seleksinya ada nggak sih? Pakai seleksi alam aja jadi. Jadi kan kalau yang aku rasain ya, kita kan pengalaman nih. Yang kan aku mulai daftarnya itu kelas 1, pas masih baru-baru mulai masuk SMK. Itu bisa dibilang dibohongin sama kakak tingkat. Ikut, dibilang kegiatannya seru-seru gini gitu. Akhirnya mau ikut. Nah, pas udah ikut nih, itu kan awalnya apa nih kegiatannya, ada kemahnya gitu, ada renangnya gitu. Terus yang kakak bilang nggak bisa renang tuh, aku juga nggak bisa renang kak awalnya. Iya, awalnya aku juga belum bisa renang. Terus gara-gara ikut kegiatan, habis itu tak bilang sama panitia, kak saya belum bisa berenang gitu. Terus yang lainnya kan udah snorkeling gitu. Habis itu udah jengah, gimana caranya biar bisa renang untuk hari ini gitu.
Itu diajarin lah trik-triknya. Itu ternyata emang ada triknya untuk renang itu. Akhirnya bisa lah, tapi nggak terlalu jauh gitu. Udah emang seneng. Akhirnya yang awalnya belum tahu kayak gimana itu Sakabahari gitu, jadinya ternyata ini emang cocok sama hobiku gitu awalnya. Emang sesuai lah sama kayak gimana keinginannya untuk mengikuti kegiatan itu gitu. Terus untuk masalah seleksi itu kita kan emang dari mulai pendaftaran, terus itu ada kemahnya. Pas dari kemah tuh mungkin udah mulai seleksi mereka. Misalnya mereka emang cocok sama kegiatan di Sakabahari, itu pasti mereka akan lanjut gitu. Kalau misalnya emang saya nggak cocok nih sama ini gitu, pasti mereka akan perlahan tuh mulai menghilang, atau mungkin memang bilang sama panitia, saya mau mundurkan diri Kak gitu karena nggak cocok gitu. Mungkin itu sih untuk seleksinya tuh Kak. Oke, berarti ketika mengikuti kegiatan itu ya otomatis kayak mentalnya siap nggak untuk ada di sini, karena juga kegiatan ini bukan kayak organisasi biasa, artinya kayak memang menuntut komitmen yang benar-benar, terus juga keterlibatannya juga berkaitan sama angkatan laut lagi ya. Kalau dipikir-pikir kan agak serem-serem gimana gitu ya. Cuman akhirnya kakak-kakak yang dari nggak tahu akhirnya menikmati gitu ya bahasanya ya, meskipun dibohongin cutting katanya. Ya lumayan lah ya akhirnya ada di Sakabahari. Dan baru segitu nih obrolan kita ya. Nanti kita akan lanjut lagi nanti Kak Dede dan juga Kak Agus. Pro 2 FM Denpasar. 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, suara kreativitas. Masih barengan Mira nih sahabat kreatif di gelaran Numpang Nampang. Kali ini ada kakak-kakak dari Sakabahari. Masih bareng Kak Dedek dan juga Kak Agus. Sore kakak. Sore Kak Mira. Oke, jadi tadi sudah lumayan nih ya sharing bareng sahabat kreatif. Sahabat kreatif juga udah kenalan nih sama Kak Dede, sama Kak Agus, sama apa sih sebenarnya Sakabahari ini. Tapi kali ini kita akan ulas lagi sahabat kreatif. Sebenarnya kalau misalnya kakak-kakak dari Sakabahari tadi mungkin udah sharing beberapa ya kegiatannya ya. Terus kalau misalnya kegiatannya yang lain nih, mungkin boleh di-sharing juga buat sahabat kreatif biar bisa jadi bayangan nih. Sebenarnya kalau Sakabahari nggak berhubungan sama laut aja katanya, sama pantai juga dan juga hal lainnya. Apa nih boleh di-sharing? Baik, untuk kegiatan-kegiatan di Sakabahari itu emang kan nggak semuanya di pantai nih. Nah itu kayak kemarin kita pernah mengikuti kegiatan yang diadain sama Warda Bali itu. Ada kemah Pransaka, itu kita adain di Tabanan, tepatnya di lapang apa? Di Margerana. Di Margerana Tabanan. Itu kita mengikuti kegiatan sama saka-saka yang lain gitu. Terus sama kegiatan di pantai itu kan udah termasuk nggak di laut ya, jadi kalau pantai itu kan pesisirnya gitu. Di pantai sama kita juga kadang-kadang ngadain penanaman mangrove, penanaman pohon itu biasanya sih di benua. Sama di Tanjung Benoa. Di Tanjung Benoa itu sama mengikuti kegiatan. Kalau misalnya ada pelayaran nih, pelayaran itu kita ngadain kayak pengabdian. Habis itu gotong royong ke sekolah-sekolah. Itu kayak kemarin di SMA, SMK itu kita ngadain kayak bantu-bantu ngecat. Habis itu bantu-bantu nata-nata kebun kayak gitu. Sama kita juga ngadain kayak pembagian sembako kayak gitu. Oke, berarti itu aksinya untuk masyarakat ya. Jadi dari semua lapisan itu ya, berarti dari anak sekolah, terus juga masyarakat umum gitu ya. Berarti kegiatannya ini nggak cuma dari mereka untuk mereka, tapi untuk dari kita semua. Iya. Jadi luar biasa banget. Tapi kalau misalnya dari bidang-bidangnya sendiri, ada kegiatan mengkhususkah kayak tadi yang jasa kan ya untuk ke kapal. Terus yang wisata itu untuk wisata itu yang kayak renang dari snorkeling, diving, segala macamnya. Gitu. Terus kalau yang lainnya? Yang tadi kan udah dibahas tuh sumber daya, jasa bahari, wisata. Sekarang yang ke Reksa Bahari itu kemarin kita punya kegiatan pelepasan tuki. Di Pantai Saba Gianyar itu kita melepas sekitar 10.000 tuki. Dan kebetulan juga relawan yang mengurus tukik itu dari Sakabahari angkatan pertama. Itu mungkin bisa nitip salam buat Kak Boim yang lagi dengar. Halo Kak Boim. Jadi Kak Boim sendiri dari Sakabahari angkatan pertama. Dia yang mengurus menjadi relawan untuk pengurusan tuki dari segala jenis penyu gitu. Jadi dari sanalah kita juga belajar tentang biota-biota laut ya, khususnya kayak ada penyu apa aja di sana gitu, bagaimana caranya
menanam telur-telur tuki gitu, telur penyu. Itu kita di sana juga diajarin sama Kak Boimnya sendiri gitu. Jadi kegiatan kita di Reksa itu seperti itu, kayak pelepasan tuki lah gitu. Berarti ada kolaborasi juga ya sama organisasi lain, sama pihak-pihak terkait juga tergantung kegiatannya sekarang. Bener. Oke, luar biasa. Dan yang paling penting itu sih pengetahuannya ya. Iya, jadi kita dapat nambah-nambah ilmu lah. Gitu. Selain terkait dengan laut, tadi bilang kemah. Kalau misalnya di kemah nih acaranya apa? Berarti kemahnya kan jauh nih dari laut ya. Kemahnya jauh dari laut. Untuk kemah itu kita tetap ngambil karena kita bahari ya, kita tetap ngambil di sisi pesisir pantai. Jadi kita biasanya ngadain kayak kemah pesisir gitu. Oh iya. Untuk kemah pesisir itu kita biasa ngadain cuman 2 hari 1 malam kayak gitu. Jadi kegiatan kita biasa kayak kalau kemah pesisir tuh kita lebih kayak kumpul-kumpul untuk sharing-sharing atau untuk kedepannya kita ngebahas kita kegiatan kedepannya mau ngadain apa nih gitu. Jadi setiap kemah pesisir selain itu untuk di malam hari kita biasa ngadain nepi unggun, canariang gitu sama bakar-bakar ikan gitu hasil budaya laut. Jadi itu kayak masuk ke sumber daya bahari untuk pengolahan nasir daya laut. Gitu. Oke. Berarti dari awal sampai akhir itu kayak nggak ada yang beli ya? Semua artinya sifatnya kayak kita memanfaatkan. Mungkin yang beli untuk bahan-bahan masaknya aja kali ya. Bumbu-bumbu kali ya. Karena nggak bisa pakai garam itu langsung cuman dari laut gitu ya kita ambil itu. Betul waktu juga kan buatnya. Iya. Nggak sempet 2 hari 1 malam sahabat kreatif. Jadi kalau garam itu harus beli. Terus kalau misalnya dari awal tadi seru tuh dibilang. Jadi kalau nangkap ikannya gimana nih? Bakal kerja sama nelayan kah atau gimana? Kalau pas ketemu sama nelayannya mungkin sama-sama. Jadi mungkin kita bisa ngikutin ke pantainya gitu buat nangkap ikan. Jadi masuknya itu ke wisata bahari lagi gitu. Wisata sama sumber daya. Jadi sumber daya itu ada SKK untuk penangkapan ikan sama pengenalan alat-alat penangkap ikan. Itu ada di SKK-nya sumber daya bahari. Gitu. Wow. Tapi kalau misalnya di tengah pandemi Covid gini gimana nih kalau untuk kegiatan-kegiatannya dari Saka Bahari? Untuk kegiatannya kita mengadakan kegiatan, cuman biasanya kan kalau kita mengadakan kegiatan itu jumlah kuota orang itu 50 sampai 100 gitu kegiatannya. Biasa untuk ngajak orang. Tapi untuk kegiatan seperti ini pandemi, jadi kita membataskan kuota, jadi rentan 5 sampai 10 orang aja. Sama kayak kegiatan kemarin itu kita ada penanaman pohon tuh. Yang pertama penanaman pohon di mangrove penanaman pohon mangrove di Tanjung Benoa itu kita cuman ngajak 5 atau 6 orang ya kemarin. 6 orang itu kita diundang sama DLH Dinas Lingkungan Hidup. Itu kita diajak kolaborasi juga sama Lanal. Jadi penanaman pohon cuman ngajak 6 orang. Terus sama kegiatan kunjungan kapal yang terakhir di tanggal 21 Oktober kemarin. Baru ini. Baru-baru banget itu kita ada kunjungan ke kapal Arka Kinari. Itu kita cuman ngajak 12 orang. Jadi emang ngepus banget ngepres banget untuk jumlah kuotanya. Ya. Nah, tapi untuk kegiatan itu untuk kegiatan di luar ya. Terus untuk di dalam itu kita cuman bikin kayak jadwal-jadwal aja untuk kedepannya. Kan ini udah pertemuan ini kan udah new normal sih sebenarnya, cuman masih di pandemi gitu. Tapi untuk komunikasi untuk di grup tuh kita tetap ya untuk kegiatan. Jadi ya menjalin komunikasi aja sih untuk di grup terus gitu. Untuk kegiatannya tetap terjaga ya. Terus kalau kegiatannya sendiri itu Bari kurang lebih yang menanam pohon sama ke kapal sama diskusi-diskusi aja dan juga pengaturan jadwal. Kalau kedepannya nih sudah ada agenda kah artinya atau ada program-program yang akan mau dikerjakan sama Saka Bahari? Kalau untuk kedepannya itu emang udah ada program kerja yang mau dirancang gitu. Kayak pelantikan itu kan awalnya kita mau di bulan Maret, di bulan Maret pertengahan itu. Awalnya pandemi itu ya. Bulan Maret di tanggal 16 sampai 18 itu gara-gara boomnya COVID-19 itu di tanggal itu juga akhirnya kita mundur sampai sekarang belum gitu. Jadi yang mungkin yang
kegiatan pertama yang akan kita lakukan setelah normal itu mungkin pelantikan dulu. Habis pelantikan kita rencananya mau ngadain pelatihan. Snorkeling, diving, tuh sama penanaman itu tetap kita lakuin biar meningkatkan rasa kepedulian anggota sama lingkungan gitu. Jadi ini setelah pelantikan kita bakal ngadain pelatihan dulu untuk yang mungkin pemula yang belum bisa renang. Jadi nggak usah khawatir buat sobat kreatif kalau yang mau ikut. Jadi kalau mau gabung, jadi nggak usah takut nggak bisa renang. Nanti setelah pelantikan kita bakalan ngadain untuk pelatihan renang. Setelah itu kita mau ngadain snorkeling. Itu kita masuk kegiatan ke Siking. Nah, jadi di Siking itu kita bakalan ngadain kegiatan kayak langsung pakai alat selamnya gitu. Jadi kita nanti sana pakai alat selamnya, diajarin juga dari masang tabungnya kayak gimana, caranya pakai di dalam air kayak gimana. Jadi kita di situ diajarin juga untuk di Siking. Jadi Siking itu emang kegiatan rutinnya kita setahun sekali setelah pelantikan. Berarti nggak usah takut sahabat kreatif, bareng-bareng sama aku ya nanti belajarnya. Jadi meskipun belum terlalu bisa, artinya ada bimbingan gitu ya. Kayak Kak Agus nih semangat sudah jadi bisa, katanya dulu ditipu lagi nggak terlalu bisa renang gitu katanya. Tapi kali ini jadi pernah handal gak? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Oke, nanti aku menyusul. Dan kalau misalnya dari program kerja yang udah dibuat itu sebenarnya kalau misalnya tadi antar manusia misalnya kita saling membantu masyarakat, terus juga di tim di Saka Bahari sendiri komunikasi tetap terjaga, terus kita artinya ada keep in contact. Terus kalau misalnya ke laut, ke hewan-hewan, ke tanaman juga ada. Kalau misalnya untuk ke yang di atas ada nggak sih? Maksudnya untuk kegiatan yang bersifatnya keagamaan, misalnya jalan-jalan ke pura atau bersih-bersih lah atau gimana tuh sudah ada belum? Untuk sejauh ini kita belum ada kegiatan tirta-yatra. Tapi jadi di Lanal itu kita sudah ada puranya. Di Lanal kita ada pura. Nah, biasanya untuk kegiatan keagamaan kita bantunya di sana, di puranya Lanal gitu. Pertama karena kita biasa sebelum kegiatan kita emang pasti harus sembahyang sana gitu, maturan. Misalnya kalau ada odalan apapun itu kita bantunya di sana. Jadi untuk kegiatan keagamaan, untuk tangkil ke pura atau kemana kita belum pernah. Mungkin udah pernah ya di kakak-kakak kita yang sebelumnya, seniornya. Untuk di angkatan saya itu belum ada sih. Jadi mungkin setelah pandemi ini, makasih juga ya jadi masukan. Mungkin kita bakal adain kegiatan ke tangkil kayak gitu. Untuk kegiatan tangkil untuk anggotanya gitu ya. Tapi untuk kegiatan tangkil ngambilnya dari anggota-anggota tuh sudah pernah. Jadi karena rumah berdekatan atau apa, itu kan kita udah pernah lah ke puranya bareng-bareng gitu. Cuman untuk kegiatan tangkil berbanyak itu kita belum pernah. Cuman untuk beberapa orangnya kita udah pernah sih, karena teman gitu ya. Berarti kalau misalnya pramuka itu aku yang paling terngiang adalah selalu ada dasa dharma ya. Kalau misalnya di sini juga sama ya. Dan juga pedoman. Dasarnya pramuka dasarnya pramuka. Dan kali ini juga khusus ada Trihita Karana juga nih kalau misalnya aku bisa kaitkan kan ya hubungan sama beliau, hubungan sesama kita manusia, dan juga sama alam. Wow, salut, tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa sahabat kreatif, kalau memang nanti tertarik gitu ya, kita akan gabung aja bareng kakak-kakaknya. Dan nanti di segmen ketiga nih kakak-kakaknya bakal kasih tahu kalau memang teman-teman mau gabung atau mau tahu updatean dari Saka Bahari itu kemana nanti ya. Dan kita akan jeda dulu sekali lagi sahabat kreatif. Indonesia, tatanan kehidupan baru. 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Sahabat kreatif, balik lagi nih di Numpang Nampang ya. Masih bareng teman-teman dari Saka Bahari. Jadi udah pada nanya belum nih? Jadi di sesi terakhir ini kita masih bakal sharing-sharing dan juga bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari kamu sahabat kreatif. Kalau gitu kita sapa lagi. Sore kakak-kakak. Sore. Jadi di sore hari ini, hari Jumat ini masih ditemenin Kak Dede dan juga Kak Agus
Agus. Jadi Kak Dede sama Kak Agus udah sharing banyak. Dan kali ini bolehlah dikasih tahu sahabat kreatif, di antara kegiatan-kegiatan yang sudah pernah Kakak lakukan nih di Sakabahari, kegiatan mana sih yang paling artinya berkesan banget dari segala aspek yang ada? Kalau dari aku ya, itu untuk pertama kalinya snorkeling dan diving langsung di pantai. Itu waktu di Blue Lagoon ya. Itu kita di Blue Lagoon tuh kita udah itu masih baru-baru belajar renang, tapi udah dilatih untuk berani renang di gelombang gitu. Adanya gelombang kita harus berani renang. Nah di situ aku udah dipasangin alat dan segala macam dan ngelihat ke dalam laut gitu. Langsung benar-benar di mana itu pengalaman paling tak terlupakan ya. Jadi aku langsung ngeliat ikan dan bener-bener kecil-kecil, cantik-cantik banget ikannya. Itu aku ngeliat itu langsung. Dan itu kan kita dikasih waktu ya, berapa menit. Nanti kamu di sana 10 menit aja ya, habis itu langsung balik, jangan lama-lama gitu. Pas gantian soalnya pakai alatnya kan. Tapi sengaja nyari paling dalam, ya biar paling lama keluarnya kan. Jadi dia panggil, takutnya kan pemikiran gini ya, kakak-kakak TNI AL-nya udah mikir, itu kenapa di dalam bro? Kok lama banget? Masih kan gitu. Masih hidup kan maksudnya. Masih cepat-cepat gitu. Tapi aku masih benar-benar nikmatin namanya dalam laut itu loh. Karena ini pertama kalinya selama ikut Bahari, pertama kalinya itu langsung diajak ke laut, terus ya langsung diajak ke pantai, terus pakai alat, terus ngelihat bener-bener indahnya dalam laut gitu loh. Jadi bener-bener ngelihat itu emang nggak bisa kelupain sih sampai sekarang. Oke, gitu. aku bisa membayangi foto-foto di Instagram itu banyak banget. Asli harus lagi nih, harus lagi. Gitu. Berarti, aduh mantap. Berarti nggak di kolam ya, nggak ada di kolam-kolaman ya, langsung. Kalau Kak Agus gimana? Kalau kegiatan yang paling berkesan tuh ya, kalau aku nih, kalau yang emang diadain sama dari kita dari Sakabahari itu emang semuanya berkesan buat aku. Tapi ada nih satu kegiatan yang emang diadain dari nasional, bisa bilang nasional ya, karena pesertanya itu seluruh Sakabahari se-Indonesia gitu. Jadi Astengkare kemarin aku sebagai peserta di tahun 2017 itu aku ngikutin kegiatan pelayaran lingkar Nusantara Sail Sabang. Itu acara pusatnya emang di Sabang. Itu emang feel acaranya itu aku dapet gitu. Jadi untuk acara itu dari awal aku kan dari Bali terbang ke Jakarta. Dari Jakarta langsung ke benuanya, Pelabuhan Benua, Pelabuhan Tanjung Priok. Habis itu di sana kita kayak dikumpulin sama seluruh Sakabahari se-Indonesianya itu. Itu masih canggung-canggung karena kan rame gitu. Apalagi mukanya orang-orang di luar itu kan beda-beda, orang-orang luar itu ya. Apalagi orang Papua itu kan agak takut gitu kan, jadinya yang awalnya nyalinya 100 jadi turun 70% gitu. Jadinya gitu. Sisa 30 doang loh. Tuh akhirnya mengikuti kegiatan. Terus untuk tidurnya itu yang paling parah, yang paling emang benar-benar berkesan. Jadi kan ada nih di kapal tuh kayak tempat naruhnya turunnya helikopter. Tempat naruhnya tank. Oh di heli, itu kan kayak emang los gitu kan, kosong. Jadi kita kayak pindang di sana. Untuk yang cowok-cowok, kalau yang cewek emang ada kasurnya satu orang berdua gitu. Kalau yang cowok-cowok tuh kayak pindang semua di bawah. Tiduran di bawah. Itu kita kayak gitu selama sebulan. Jadi ngelakuin pelayarnya itu sebulan itu. Habis itu dari Jakarta kita nyebrang ke Belawan di Sumatera, Pulau Sumatera. Wow. Itu yang aku bilang, emang Bahari itu nggak cuma berkegiatan di laut. Jadi kita ada emang kunjungan ke sekolah-sekolah kayak gitu, edukasi kayak. Jadi pas di Belawan tuh kita kunjungan ke SMA 68 apa gitu lupa. Nah di sana kayak ngasih edukasi. Habis itu ada kayak penyerah serah terima ini perlengkapan kebersihan. Kemarin ada sapu sama tong sampah gitu. Habis itu di sana kita nggak ada nginep, langsung balik ke kapal. Habis itu langsung lagi berlayar ke Batam. Wow. Nah dari Batam itu kita kemah. Itu emang benar-benar kemahnya kemah pesisir gitu. Emang kayak ada pulaunya cuman kecil. Itu namanya Kostarina Batam gitu. Pulaunya sangat-sangat kecil dan pulau negara Singapura itu kelihatan dari Kostarina itu. Wow. Kan dekat emang perbatasan Indonesia sama Singapura itu kan di Batam. Itu kita kemah pesisir 3 hari 2 malam. Itu kemah terlama yang di awal mengikuti kegiatan. Itu emang full kita kayak pembersihan yang kayak
bantu-bantu bersihin musola gitu kan, karena di Sumatera itu kan dominan orang Islam gitu. Jadi kan tempat ibadahnya itu musola aja yang dominan. Itu yang kita bantu bersih-bersih Bakti gitu. sosial ya. Baksos. Sama habis itu kita langsung ke Sabang. Nah, di sana emang puncaknya acara gitu. Nah, kebetulan untuk yang membuka acara Sale Sabang itu kan seharusnya presiden sendiri, Pak Joko Widodo. Cuman pas itu beliau berhalangan hadir, mungkin digantiin sama Wapres, Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, itu emang datang langsung. Dan emang feel kegiatan puncak kegiatan tuh emang terasa di sana. Jadi kayak kita tuh kan dari setiap daerah tuh ada yang pakai baju adat. Misalnya di Bali pakai kamben, habis itu udeng dan kebaya gitu. Itu yang di Jawa juga kayak gitu. Itu kita kayak ngadain parade jalan gitu. Habis itu di depannya tuh ada Pak Yusuf Kalanya. Itu emang feel kayak ini loh Indonesia yang sebenarnya gitu. Jadi emang yang sangat-sangat beragam, yang mungkin awalnya dari SD sampai SMK tuh cuma denger ya Indonesia emang negara kepulauan yang banyak suku budaya gitu. Tapi kalau belum pernah ngerasain emang langsung ngelihat mereka menggunakan pakaian adatnya itu menurutku masih kurang gitu. Dan untungnya kemarin tuh emang aku ngerasain dan wah, dan itu menurutku emang inilah Indonesia banget gitu. Jadi persatuan Indonesia banget tuh di situ kegiatannya. Gara-gara itu akhirnya aku tuh kayak optimis buat biar masa cuma aku aja yang bisa ngerasain pengalaman itu gitu. Jadi aku pengen sharing-sharing sama yang lain, sama adik-adik itu biar mereka termotivasi untuk ikut kegiatan itu. Dan tahun 2018 udah ada perwakilan bergantinya, sama 2019 itu belum ada ya gara-gara Covid-nya. Itu. Karena udah mulai Covid, dan tahun ini juga nggak ada kegiatan pelantara lagi karena kondisi pandemi ini gitu. Abis dari Batam sebenarnya masih banyak ini puncak di Sabang gitu. Kayak yang paling bagusnya itu kita ke 0 kilometernya Indonesia gitu. Kan di Sabang tuh kan. Itu di sana kita foto-foto, kemudian setelah balik sempat juga kita ke pangkalan TNI yang di Sabang. Itu kan kemarin kita lihat TNI-nya langsung pas baru bangun nih paginya, itu mereka kayak saling pakai teropong nih, saling lihat sama punya aku tuh, saling lihat, main-mainin punya aku. Itu TNI Indonesia saling lihat sama TNI yang di Singapura itu. Kalau misalnya mereka punya dendam tuh saling tembak bisa. Gitu. Bisa aja. Jadi itu emang benar-benar kegiatan yang sebenarnya yang pernah aku rasain emang di sana gitu. Emang top. Habis itu dari Sabang kita ke Bengkulu. Di Bengkulu juga sama, kita kunjungan ke tempat undang. Misalnya kayak dari bupati atau enggak dari gubernur Bengkulu itu ngundang. Kayak kemarin kita yang di Batam kita diundang untuk mengikuti makan malam sama bupatinya langsung gitu. Jadi ada aja keseruan-keseruan kayak gitu. Misal dari Bengkulu kita ke Padang. Yang Padang itu kan Jam Gadang gitu puncaknya. Itu jam gadang, habis itu balik lagi ke Jakarta, habis dari Jakarta langsung balik ke Bali gitu. Itu sih kegiatan yang emang benar-benar feel-nya paling menakjubkan buat aku gitu. Itu Agus sendiri waktu itu dari Bali atau berapa orang? Dari Bali kemarin ada 10 orang, itu 10. Pesertanya 8 orang, lagi 2 itu membina sama pendamping gitu. Wow. 1 bulan, 1 bulan berkelana Indonesia. Lumayan banget tuh sampai Sabang ya Tuhan. Tapi seru banget sih itu kegiatannya. Aku aja 2 kali daftar mau ikut tapi nggak bisa. Karena yang pertama kebentur sama kuliah. Karena kuliah kan nggak bisa izin sampai 1 bulan. Gitu. Habis itu yang pas kedua itu karena udah full kuota. Karena saking banyaknya orang yang pengen ikut, nggak bisa. Jadi yang siapa cepat dia dapat gitu. Jadi setiap ada kegiatan pelantara jadinya kayak nggak bisa ikut karena pertama tuh kuliah, kedua karena kuota full. Gitu. Aduh mantap kali Agus, aku udah kebayang kayak oh my god 1 bulan. Berarti waktu itu masih SMA? Masih SMA kelas 2. Dan itu abis balik dari kegiatan itu langsung sekolah besoknya. Baru nyampe hari ini besok udah sekolah gitu. Dan udah langsung nyusul UAS. Itu pun nyusul dan karena kebetulan UASnya itu benturan sama kegiatan, jadinya kita kayak ngelobi sama guru-guru gitu biar Bu boleh nggak saya nyusul. Untungnya gitu. dapat izin ya. Diizinin sama kepala sekolah walaupun ada nangis-nangisnya gitu. Karena ujiannya nyusul sendiri. Ya, tapi itu emang perjuangan yang luar biasa yang pernah tak ikutin biar sampai dikasih izin sama sekolah gitu. Dan akhirnya dikasih nyusul.
Dan bagusnya itu sampai dapat ranking 1. Oh iya? Iya. Untung-untungan. Mungkin itu untung-untungan emang ya, untung-untungan karena emang mungkin dari sebelumnya aktif di pembelajaran biasa-biasa tuh itu aktif nanya-nanya kayak gitu mungkin. Dan awalnya aku juga nggak nyangka tuh yang dari biasa 5 ke bawah itu sampai langsung nomor 1 dikasih apa gara-gara sempat nangis di kantor KFC atau buka kartu ya. Tapi bukan untung-untungan, itu berarti sudah kemampuanmu di situ gitu loh. Percayalah pada hal itu. Dan berarti kalau bisa dipikir-pikir nih dari anggotanya Saka Bahari ini rata-rata berprestasi dong ya. Iya. Malu-malu bilangnya. Tapi memang dari apa yang sudah diceritakan sudah bisa terbayang sahabat kreatif ya, gimana kakak-kakak kita di Saka Bahari ini menunjukkan eksistensinya tidak hanya mengenai bahari tapi juga banyak hal yang memang dilakukan gitu ya. Dan kalau misalnya sahabat kreatif nih penasaran pengen tahu lebih tentang Saka Bahari ini, bisa kemana aja sih kakak? Sudah menit-menit terakhir ternyata ya. Oke, bisa kalau pengen tahu tentang kegiatan Saka Bahari apa aja, itu bisa langsung ke Instagram officialnya kita. Itu Saka Bahari Saka Bahari _Bali. Itu misalnya kalau mau tanya-tanya juga bagaimana cara pendaftarannya, atau mau tanya-tanya kegiatan apa lagi yang bakalan dilakukan ke depannya, itu bisa langsung DM aja di official kami di Sakabari _Bali. Oke, luar biasa. Sebagai penutup nih kakak-kakak, mungkin ada yang ingin disampaikan buat sahabat kreatif, silahkan. Mulai dari siapa? Kak Agus dulu. Ya, dari aku. Baik, untuk semua teman-teman, kakak adik, ibu bapak yang mendengarkan siaran hari ini, mohon disampaikan ke teman-teman yang lain bahwasannya di Saka Bahari itu cuma ada 1 di Bali, beda dengan saka-saka yang lain. Mungkin ada cabang-cabangnya di setiap kabupaten itu. Jadi di Saka Bahari itu memiliki filter sendiri untuk gabung di sini. Jadi emang pas kita berkegiatan itu langsung dipertemukan dengan orang-orang di seluruh Bali secara langsung. Jadi nggak ada istilah dari kabupaten mana gitu. Jadi emang pas mengikuti kegiatan Saka Bahari, kita Saka Bahari Bali kayak gitu. Jadi mungkin yang berminat ataupun yang mau tanya-tanya silakan, karena banyak sekali keseruan yang bisa dan akan kita lakukan di Saka Bahari, khususnya kegiatan tentang kelautan gitu. Itu aja, tetap semangat. Oke, tetap semangat, tetap sehat juga ya. Iya. Terus kalau misalnya dari Kak Dedek gimana? Kalau dari aku sendiri itu mungkin bisa dikesampingkan kata-kata yang pramuka tuh bikin capek atau nggak kerjanya panas-panasan aja. Mungkin banyak ya sering bilang kayak gitu. Kemah sering sering dimaki-maki atau gimana gitu. Mungkin bisa dikesampingkan hal yang seperti itu, karena di setiap kegiatan pramuka itu yang namanya dimaki itu bukan artinya marah ya, bukan dimarah-marahin, bukan artinya marah, tapi untuk menguji mentalnya kita sendiri gitu. Selain itu, misal kalau di pramuka itu nggak semuanya buruk gitu loh, nggak segala halnya tentang pramuka itu buruk. Dan dari pengalaman saya pribadi pun dari SMP ya, dari SD deh, dari SD udah mengikuti pramuka, SMP juga pramuka, SMK apalagi sampai sekarang pun udah lulus saya masih ikut pramuka. Jadi apalagi di Bahari ini, kalau kalian mau ikut juga ikut gabung ke kita, mungkin nanti bisa disampaikan syarat-syaratnya sama Kak Agus, dan bisa juga hubungin ke DM ke official Saka Bahari gitu. Selain itu, untuk kakak-kakak yang di rumah tetap menjaga protokol kesehatan ya, karena kondisi seperti ini kita harus tetap sehat, tetap semangat. Boleh berkegiatan tapi ingat protokol kesehatan gitu. Luar biasa, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih dari Saka Bahari juga ya udah diundang kitanya ke sini untuk sharing-sharing gitu. Tentu saja nanti ketemu di lain kesempatan ya. Ini ada tagline nggak sih Saka Bahari ini? Ada. Bolehlah disuarakan tagline-nya ya sebagai penutup. Saka Bahari, Suradira Samudra Raksaka, kuat teguh menjaga samudra. Jala Seva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Yeay. Sampai jumpa kakak-kakak. Sampai jumpa Kamira. Sehat selalu ya. Bye. Baiklah sahabat kreatif, itu dia numpang-nampang kita edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan, sudah gabungan juga dari siang tadi ya, Mira menemani kamu.